Mutiara Hitam, Jilid 2, Bagian 3. Setelah lari agak jauh, ia melirik ke belakang. Kiranya pemuda itu masih saja mengikuti di belakangnya, hanya terpisah 3 meter. Quillan penasaran dan mengerahkan seluruh tenaganya, lari secepat terbang. Pemuda itu pun mengerahkan tenaganya. Beberapa lama mereka berlari-larian cepat sampai puluhan li jauhnya. Akhirnya terdengar pemuda itu berkata dengan napas memburu. "Waduh, berat nih. Mutiara Hitam, apakah engkau takut padaku maka melarikan diri?" Kalau pemuda itu mengeluarkan ucapan lain, agaknya Quillan tidak akan mempedulikannya dan akan berlari terus. Akan tetapi dikatakan takut merupakan pantangan besar baginya, maka cepat ia mengerem larinya, berhenti dengan tiba-tiba sehingga pemuda yang membalap di belakangnya itu hampir saja menubruknya kalau tidak cepat-cepat membuang diri ke samping dan berjungkir balik 2 kali. Gerakan pemuda ini amat lucu, akan tetapi juga indah dan membuktikan kegesitannya yang luar biasa. "Takut? Siapa bilang aku takut padamu?" Quillan bertanya, memandang tajam dan mengangkat muka membusungkan dada, sikapnya menantang. "Tentu saja aku yang bilang." Pemuda itu berhenti dan mengatur napasnya yang agak terengah-engah. "Wah, bisa putus napasku kalau diajak balapan lari gila-gilaan seperti tadi." "Aku tidak bilang kau takut. Aku tadi bertanya apakah engkau takut kepadaku." "Aku tidak takut. Apamu yang kutakuti?" Quillan membentak. "Kalau tidak takut, kenapa lari seperti dikejar setan?" Aku mau bicara denganmu. Aku ingin jalan bersama. Kenapa kau melarikan diri?" "Aku lari, atau jalan, atau tidur, bukan urusanmu. Aku tidak ada urusan denganmu. Aku tidak ingin berjalan bersama, tidak ingin bicara denganmu." Wah, kenapa begini galak? Sungguh tidak berbudi. Aku tidak berhutang budi kepadamu. Kau mau apa?" Pemuda itu menyeringai dan senyumnya yang lebar itu lucu sekali, seperti senyum orang mengunyah garam, sehingga diam-diam Quillan menjadi geli. "Kau memang tidak berhutang budi kepadaku. Akan tetapi engkau hutang kacang? Hayo menyanggahlah kalau mampu. Bukankah kau berhutang kacang asin garing yang gurih dan wangi? Tidak 1, tidak pula 2 atau 3, melainkan 3 genggam yang isinya banyak." "Hanya 2 genggam," bentak Quillan. "2 genggam banyak juga namanya. Lebih 20. Hayo kau bayar kembali hutangmu itu, baru di antara kita tidak ada sangkut paut lagi." Quillan tertegun dan melengak. Ia menoleh ke kanan ke kiri, tak berdaya. Dari mana ia bisa mendapatkan kacang asin di dalam hutan itu? Dan yang sudah masuk perutnya pun tidak mungkin dikeluarkan lagi. Betapapun juga, ia kalah benar. Memang tak dapat ia menyangkal bahwa ia tadi telah makan 2 genggam kacang asin pemuda itu. Baru sekarang Quillan merasa kalah debat. Biasanya menghadapi suhengnya, Sumakiat, ia selalu menang berdebat sampai suhengnya kewalahan. Akan tetapi sekarang ia benar-benar bingung, tak tahu harus melawan secara bagaimana. Akhirnya Quillan menggerakkan kepala keras-keras untuk menyingkap gumpalan rambut yang jatuh ke mukanya, sebuah kebiasaan atau gerakan yang biasa ia lakukan tanpa sadar apabila ia merasa malu, bingung, atau marah. "Kau memang manusia berandalan, ugal-ugalan, tidak tahu malu menyebut-nyebut urusan 2 genggam kacang asin yang tidak ada harganya. Cih, kau yang sombong, galak, tidak menghargai orang. Diajak jalan bersama dan bicara saja tidak sudi, seperti tidak ingat saja betapa tadi di atas pohon ikut duduk dan makan kacang." Pemuda itu merengut. "Sudahlah, betul aku telah berhutang 2 genggam kacang padamu. Nah, sekarang apa yang hendak kau bicarakan?" Wajah pemuda itu sekaligus berseri kembali seperti biasa, sepasang matanya bersinar-sinar penuh keriangan. Memang wajah yang amat tampan dan melihat wajah ini, sukarlah bagi Quillan untuk mempertahankan kedongkolan hatinya. Wajah itu amat segar dan riang, tidak hanya mata dan bibir yang selalu membayangkan senyum gembira, bahkan alis yang tebal itu bergerak-gerak lucu, bulu mata ikut bergetar seperti menari-nari. Wajah yang tampan, wajah yang lucu dan gembira. Seperti awan tipis disapu angin, lenyaplah rasa panas di hati Quillan dan gadis ini lalu duduk di atas akar pohon yang menonjol, membereskan rambutnya dan mengusap peluh di leher dengan ujung lengan baju. "Gerah, ya, memang hawanya panas. Apalagi kalau dipakai lari-lari cepat, bisa mandi keringat kita." Tangannya merogoh dalam baju dan ketika ditarik keluar, ternyata ia telah memegang sebuah guci panjang berisi air jernih dan dingin. Gerakannya cepat dan kelihatannya seperti seorang pelawak main sulap saja. Dibukanya tutup guci dan dengan tersenyum ia berkata, "Isinya air, jernih dan bersih. Guci ini bukan sembarang guci,
melainkan guci wasiat dan air yang disimpan di sini, makin lama tidak makin kotor malah makin jernih, berbau harum dan timbul rasa manis, juga menjadi dingin segar. Minumlah, Nona. Ia menyodorkan guci itu kepada Quilan. Air yang tampak jernih berkilau, muka yang tampak riang dan menawarkan dengan penuh kejujuran, hawa yang panas, semua ini membuat Quilan bernafsu sekali untuk meneguk air segar itu. Tanpa berkata apa-apa ia menerima guci, mendekatkan bibir guci yang halus kepada bibirnya sendiri yang lebih halus lagi, akan tetapi pada saat itu pandang mata mereka bentrok dan cepat-cepat Quilan menurunkan lagi guci air itu ke bawah, tidak jadi minum. Kenapa? Quilan mengerling dengan pandang mata tajam. Apakah air ini juga akan dianggap hutang? Lebih baik mati kehausan daripada minum air hutangan. Ia menyerahkan kembali guci itu kepada pemiliknya. Pemuda itu tertawa bergelak, memperlihatkan deretan gigi yang terpelihara rapi dan putih. Apakah benar-benar engkau begini pemarah dan galak? Ah, aku tidak percaya. Kau hanya pura-pura bersikap galak saja. Siapa tidak akan marah kalau kau begini ugal-ugalan? 2 genggam kacang asin saja digugat-gugat, dijadikan alasan. Pemuda itu tiba-tiba berdiri dan menjura sampai jidatnya hampir menyentuh tanah, seperti seorang melakukan penghormatan kepada ratu. Hamba mohon beribu ampun atas segala kesalahan hamba terhadap Tuan Putri yang mulia. Hei, bagaimana engkau tahu bahwa... Quilan tiba-tiba menghentikan kata-katanya. Sikap pemuda ugal-ugalan yang melawak itu sejenak mengingatkan ia akan ibu kandungnya yang menjadi ratu di Khitan sehingga timbul dugaan dan kecurigaannya bahwa pemuda aneh ini tahu bahwa dia anak ratu. Akan tetapi melihat wajah pemuda itu berbalik menjadi kaget dan heran, ia menahan kata-katanya, kemudian melanjutkan, "Sudahlah. Jangan kau main-main seperti badut. Sebetulnya engkau mau apakah? Mengapa mengejarku dan hendak bicara apa dengan aku?" Pemuda itu menarik muka sungguh-sungguh, akan tetapi tetap saja mukanya yang kekanak-kanakan itu berseri ketika ia menyodorkan guci airnya. Harap Nona suka minum dulu air ini agar percaya bahwa Nona tidak lagi marah kepadaku. Quilan menerima guci itu dan meneguk isinya. Memang air yang amat dingin dan segar sehingga hilanglah hausnya, terasa amat puas dan nikmat. Enak benar air ini, katanya memuji sambil mengembalikan guci. Pemuda itu pun meneguk air, kemudian menutup guci dan menyimpannya kembali ke balik bajunya. Nona, terus terang saja, begitu bertemu denganmu aku sudah menjadi sangat tertarik dan kagum. Gerakanmu jelas menunjukkan bahwa engkau memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi, sikapmu terbuka dan tegas. Benar-benar hebat sekali. Setelah bertemu dengan seorang seperti Nona, bagaimana aku dapat berpisah begitu saja tanpa lebih dahulu bicara dan mengikat persahabatan? Apalagi melihat sikap Nona yang sama sekali tidak memandang mata kepada Tian Liongpang dan terutama sekali berani memaki seorang tokoh besar seperti Bu Texiulem, benar-benar hebat sekali dan tentulah Nona seorang yang memiliki kedudukan sejajar dengan tokoh-tokoh besar dunia Kang Ou pada waktu ini. Ngawur dan ngaco, selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan macamnya Bu Texiulem dan aku merasa heran sekali mengapa Oh Kyu si brewok tadi kelihatan begitu ketakutan ketika nama Bu Texiulem disebut-sebut. Apalagi dia, aku sendiri pun hampir terjengkang karena kaget mendengar engkau berani memaki-maki Bu Texiulem. Orang macam apakah Bu Texiulem itu? Aku hanya pernah mendengar dari mulut pengemis-pengemis Hek Peng Kai Pang bahwa dia yang melindungi semua pengemis golongan hitam yang katanya datang dari dunia barat. Perlu apa takut terhadap badut macam dia? Agaknya Nona belum banyak tahu akan tokoh-tokoh dunia Kang Ou pada waktu ini. Sehingga nama besar Bu Texiulem pun belum dikenalnya betul. Nona, agaknya engkau merupakan seorang perantau yang baru, belum lama turun gunung. Quilan merasa betapa pipinya panas. Hatinya juga panas karena rahasianya diketahui. Dengan lain kata-kata pemuda ini hendak mengejeknya, mengatakan bahwa ia masih hijau, masih belum berpengalaman sehingga tidak mengenal tokoh-tokoh besar. Kalau engkau sudah banyak pengalaman, ya, sudah puluhan tahun merantau? Quilan sengaja mengatakan puluhan tahun padahal usia pemuda itu paling banyak sama dengan usianya sendiri, 19 tahun. Akan tetapi pemuda itu tidak merasakan ejekan ini agaknya. Wajahnya serius ketika ia menjawab, semenjak lahir aku sudah merantau, Nona. Dan aku, sebelum lahir sudah merantau, potong Quilan, matanya menyinarkan kemarahan, bibirnya tersenyum manis, senyum marah. Memang ciri khas gadis ini, makin marah ia, makin manis senyumnya. Pemuda ini menatap wajahnya penuh selidik, tiba-tiba wajahnya yang serius itu kembali berseri seperti biasa.
Kiranya Nona juga suka berkelakar. Mana bisa sebelum lahir sudah merantau? Mengapa tidak bisa kalau kau pun sudah merantau sejak lahir? Tentu kau akan mendongeng bahwa begitu lahir engkau sudah pandai tertawa, pandai berlari cepat, dan pandai membual. Hahaha, lucu sekali. Pemuda itu terpingkal-pingkal dan mau tak mau Kuilan tertawa juga membayangkan betapa begitu lahir pemuda itu pandai membual. Aku tidak membohong, Nona. Tentu saja bukan aku yang melakukan perantauan seorang diri, melainkan ayahku. Aku dibawa merantau dan sejak itu tak pernah berhenti merantau. Akan tetapi sudahlah, tidak ada yang menarik untuk diceritakan. Lebih baik kuceritakan kepadamu tentang tokoh itu. Butek Siulem adalah seorang tokoh besar yang benar-benar sakti. Tidak ada tokoh Kang Ou yang tidak ngeri mendengar nama ini, sungguh pun baru beberapa tahun saja ia datang dari sebelah barat pegunungan Himalaya. Selain sakti, dia pun amat aneh sehingga tak seorang pun dapat menduga apakah dia itu laki-laki tulen ataukah perempuan. Mengapa begitu? Kuilan mulai tertarik. Karena semenjak kecil ia terkurung di istana bawah tanah kemudian di dalam hutan yang tak pernah ada yang berani memasukinya, tentu saja pengetahuannya tentang dunia Kang Ou amat sempit. Apalagi tentang tokoh-tokoh yang demikian anehnya. Adapun pemuda itu ketika melihat sikap Kuilan mulai tertarik, menjadi gembira untuk bercerita. Dia berperawakan laki-laki tinggi tegap dan gagah, wajahnya tampan sekali, rambutnya terurai dan berombak indah. Akan tetapi laga dan bicaranya seperti seorang perempuan yang amat genit, dan senjatanya adalah sebuah gunting besar yang amat mengerikan. Melihat gerak-gerik dan lagaknya, dia itu 100% wanita, akan tetapi melihat bentuk tubuh dan wajahnya, dia adalah laki-laki. Hal ini saja sudah menyeramkan, apalagi menyaksikan kekejamannya, membikin bulu roma berdiri. Ia pernah membasmi pengemis golongan putih dalam sebuah rapat besar sebanyak 200 orang lebih yang digunting-gunting dan dipotong-potong tubuhnya. Sejak itu ia menjadi datuknya pengemis golongan hitam. Banyak sudah tokoh golongan putih dan para pendekar hendak membasminya, namun mereka itu malah menjadi korban. Karena kesaktiannya inilah, maka tak seorang pun berani lagi mengganggunya dan ia merupakan tokoh besar yang dicalonkan menjadi pemimpin dunia hitam jika ada pemilihan lagi di samping tokoh-tokoh yang lain. Kuilan mengerutkan keningnya. Tak pernah disangkanya ada seorang yang sedemikian hebatnya. Tadinya ia mengira bahwa di dunia ini hanya bibinya, Kam Sian Eng, saja yang paling lihai. Siapa tahu pemuda ini sendiri sudah lihai, sungguh pun ia belum mencobanya, akan tetapi pemuda ini amat jerih ketika menceritakan kesaktian Butek Siulem. Betapapun juga, aku tidak takut kepadanya, kata Kuilan. Bagaimana dengan Tian Liong Pang? Apakah ketuanya juga sehebat laki-laki genit itu? Pemuda itu tertawa. Mengapa kau tertawa? Mendengar kau menyebut Butek Siulem laki-laki genit. Kau sendiri yang bilang dia genit. Mana bisa laki-laki genit? Laki-laki tidak ada yang genit hanyalah perempuan. Belum tentu semua perempuan genit. Laki-laki yang genit banyak, di antaranya, engkau inilah. Wah, menyerang lagi. Kau benar-benar pemarah, Nona. Maafkanlah. Yang kumaksudkan adalah bahwa Butek Siulem itu bersikap genit seperti wanita, jadi dia itu laki-laki bukan wanita bukan. Dia seorang banci. Banci? Apa banci? Banci itu wadam? Wadam? Apa itu? Wadam itu wandu. Wandu? Aku tidak mengerti. Pemuda itu menarik napas panjang, lalu menggeleng kepala. Tidak banyak pengertianmu, Nona. Banci, wadam, atau wandu itu adalah orang yang bukan laki-laki bukan pula wanita, akan tetapi juga bisa laki-laki bisa disebut wanita. Pusing kepala Kuilan mendengar ini. Keningnya berkerut, matanya bersinar marah. Berandal, kalau kau mempermainkan aku, aku takkan sudi mendengarmu lagi. Nanti dulu. Aku tidak main-main, Nona. Banci adalah seorang yang bertubuh laki-laki akan tetapi berwatak perempuan, atau sebaliknya. Memang sukar untuk menerangkan, karena aku sendiri tidak tahu persis mengapa bisa begitu, akan tetapi memang kenyataannya demikian. Kau tadi bertanya tentang Tian Liong Pang? Ketuanya juga seorang yang terkenal memiliki ilmu kepandaian hebat, dan bukan itu saja yang membuat Tian Liong Pang disegani, melainkan banyaknya anggota dan banyaknya para pimpinan yang tinggi-tinggi ilmunya. Kabarnya tidak kurang dari 12 orang murid kepala Tian Liong Pang amat lihai dan jika tenaga mereka digabungkan menjadi satu, agaknya Butek Siulem sendiri tidak berani main-main dengan mereka. Pusatnya di Yan'an dan entah apa yang dimaksudkan si brewok tadi dengan upacara pengangkatan ketua baru. Mungkin ketua lama mengundurkan diri, diganti muridnya yang paling besar.
Peristiwa itu tentu amat menarik dan dikunjungi semua tokoh dunia hitam, karena itu aku ingin sekali mengunjungi Qianan bersama. Nona, kalau Nona berani, tentu saja aku berani. Qilan meloncat sambil meraba gagang pedangnya. Jadi Nona mau? Pemuda itu tersenyum lebar dan menjadi girang sekali. Qilan sadar lalu duduk kembali, soal mau atau tidak, nanti, dulu. Akan tetapi pokoknya aku berani. Sekarang ceritakan, selain laki-laki genit. Ia berhenti dan melotot, akan tetapi pemuda itu tidak tertawa sekarang. Selain dia, siapa lagi tokoh besar di dunia ini sekarang? Tokoh-tokoh dunia hitam banyak sekali, akan tetapi mereka itu adalah tokoh-tokoh yang dahulu berada di bawah Tian Teliok Kuai yang sekarang sudah lenyap dari permukaan bumi. Adapun tokoh-tokoh yang sekiranya dapat disejajarkan Butek Siu Lem, sedikit sekali. Aku hanya mendengar bahwa ada tokoh-tokoh iblis yang berjuluk Tai Lek Kaong, seorang wesio tua yang kabarnya memiliki kesaktian seperti iblis. Ada pula yang berjuluk Sin Cham Hwaong yang suka membunuh orang tanpa sebab dan tanpa berkedip. Orang keempat adalah Xiao Bin Lomo. Kabarnya 4 tokoh itulah yang kini merajai 4 penjuru dunia hitam. Akan tetapi aku sendiri belum pernah bertemu dengan seorang di antara mereka. Kalau mereka itu jahat, perlu apa memiliki kepandaian hebat? Apakah tidak ada yang menentang dan mengalahkan mereka? Aku tidak tahu jelas, hanya kabarnya sudah terlalu banyak orang gagah dan pendekar yang roboh di tangan mereka. Orang gagah, pendekar, orang macam apa mereka ini? Pemuda itu membelalakkan matanya. Kalau tadi mendengar gadis ini tidak tahu apa-apa tentang dunia hitam, ia menyangka gadis ini tentu murid tokoh sakti dunia putih yang baru saja turun gunung. Akan tetapi mendengar pertanyaan ini ia benar-benar heran sekali. Kalau tidak mengerti tentang dunia hitam dan dunia putih, abis gadis ini termasuk golongan apa? Bagaimana Nona tidak mengerti akan hal ini? Pendekar adalah orang-orang yang menentang kejahatan, orang-orang dari dunia putih yang selalu berusaha menumpas dunia hitam. Aku percaya bahwa guru Nona sendiri tentu seorang tokoh besar, seorang Lo Qianwei dari dunia putih yang amat mulia. Qilan menggeleng kepala. Guruku bukan dari dunia putih, bukan pula dunia hitam. Entah dunia apa aku tidak tahu. Coba katakan, siapa tokoh-tokoh paling hebat di dunia putih? Pemuda itu masih belum hilang keheranannya, akan tetapi ia menahan perasaan ini dan menjawab, juga di antara pendekar-pendekar sakti banyak sekali yang merupakan tokoh puncak. Akan tetapi aku yang muda hanya pernah mendengar beberapa orang saja. Pertama-tama adalah Suling Emas. Suling Emas? Aku tanya nama orangnya, bukan sulingnya. Dari emas, perak, atau kuningan siapa peduli? Suling Emas adalah nama julukannya. Nama aslinya, seperti tokoh-tokoh besar Kang Ou lainnya, siapa yang tahu? Siapakah Suling Emas itu? Orang macam apa dan bagaimana kelihayannya? Pemuda itu mengangkat jempol tangannya ke atas. Aku sendiri belum mempunyai keberuntungan berjumpa dengan Suling Emas, akan tetapi namanya sudah sering kali ku dengar dari para Lo Qianwei. Ilmu kepandaiannya setinggi langit, bahkan kabarnya Tian Teliok Kuai, 6 datuk persilatan, musnah oleh sepak terjang Suling Emas. Sulingnya yang terbuat dari emas itu mengalahkan segala macam senjata yang ada di dunia ini. Di mana dia tinggal? Tak seorang pun tahu. Seperti juga 4 tokoh dunia hitam, banyak tokoh dunia putih terdiri dari orang-orang aneh yang sukar diketahui tempatnya, akan tetapi yang sewaktu-waktu dapat muncul di tempat-tempat yang sekali tidak terduga-duga. Aku tidak akan merasa heran kalau saat ini di sekeliling kita terdapat tokoh dunia hitam maupun dunia putih. Sepak terjang mereka penuh rahasia. Mendengar ini, tanpa disadarinya lagi Qilan melirik ke kanan-kiri, akan tetapi keadaan di sekeliling tempat itu sunyi. Lalu siapa lagi selain Suling Emas? Di antara para pengemis golongan putih menyebut-nyebut nama Yu Kang Tianglo adalah seorang tokoh pengemis yang amat lihai ilmu silatnya. Senjatanya hanya sebatang tongkat rotan kecil, namun keampuhannya tidak kalah oleh pedang pusaka yang manapun juga. Tentu saja 2 orang itu hanya 2 di antara banyak lagi. Apalagi kalau kita ingat kepada partai-partai besar seperti Xiao Lim Pai, Bu Tong Pai, Gobi Pai, Kunlun Pai yang tentu mempunyai banyak orang pandai. Belum lagi di selatan kabarnya agama Beng Kau di negara Nankou dipimpin oleh orang-orang yang amat sakti. Akan tetapi di antara segala orang sakti, baik di dunia putih maupun hitam, agaknya tidak akan dapat menyamai tingkat kakek yang mulia dan terhormat Bu Xiansu. Berkata sampai di sini, pemuda itu membungkukkan tubuhnya seakan-akan hendak memberi hormat kepada nama yang disebutnya tadi. Bu Xiansu, siapa dia? Qilan makin tertarik.
Kalau di antara semua tokoh yang hebat-hebat tadi tidak dapat menyamai tingkat kakek ini, tentu kakek ini benar-benar seorang manusia yang amat luar biasa. Maaf, Nona, aku tidak berani sembarangan menyebut-nyebut namanya yang terhormat. Akan tetapi aku mempunyai lagu yang menurut suhu adalah ciptaan beliau. Kau suka mendengar lagu tiupan suling? Sambil berkata demikian, pemuda itu merogoh ke belakang baju dan kembali seperti orang main sulap, ia telah mengeluarkan sebatang suling bambu. Diam-diam Kui Lan terheran dan menduga-duga, apa saja kiranya isi dalam baju pemuda tukang sulap ini. Kemudian melihat suling itu, ia bertanya, jangan-jangan engkau sendiri yang berjuluk suling emas. Pemuda itu tertawa, ah, Nona jangan main-main. Apakah aku pantas menjadi seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih? Dan pula, sulingku ini bambu biasa, bambu kuning, sama sekali bukan emas, biarpun sama kuningnya. Kau dengarlah baik-baik, karena lagu ini bukan lagu sembarangan lagu melainkan lagu agung ciptaan manusia dewa. Pemuda itu lalu meniup sulingnya dan terdengar lengking suara suling yang halus merdu, kemudian suara itu membentuk irama lagu yang amat aneh. Mula-mula amat sukar ditangkap iramanya, sukar dirasakan kenikmatannya, akan tetapi makin lama suara suling itu makin menggulung semua pikiran dan perasaan Kui Lan, sehingga gadis ini duduk termenung seperti orang tak sadar, terbuai suara itu yang mendatangkan rasa tenang dan damai dalam hatinya. Lenyaplah segala kehendak, segala keinginan, segala perasaan, seperti keadaan orang tidur dalam sadar. Setelah pemuda itu menghentikan tiupan sulingnya, gema suara tadi masih berdengung dan mempesona jiwa Kui Lan sehingga ia masih diam terlongong. Akhirnya ia sadar dan menarik napas panjang, kemudian memandang dengan kagum kepada pemuda itu. Ayah, kiranya engkau amat pandai meniup suling. Hebat, wajah pemuda itu makin berseri gembira. Ia menjura dan berkata, bukan karena aku pandai meniup suling Nona, melainkan karena lagu itu memang hebat, sekaligus menembus jantung menguasai jiwa. Dibandingkan dengan suling emas, kepandaianku meniup suling tidak ada sepersepuluhnya dan lagi, kabarnya suling emas memang menerima ilmu-ilmunya dari Bu Kek Xiansu yang terhormat. Kui Lan makin kagum dan terheran-heran. Timbul keinginan hatinya untuk bertemu dengan suling emas, walaupun hanya untuk mendengar tiupan sulingnya yang 10 kali lebih hebat daripada tiupan suling pemuda ini. Wah, alangkah goblok! Pemuda itu yang sudah menyimpan sulingnya kembali, meloncat bangun sambil menamparkan kepalanya. Kui Lan ikut terkejut dan ikut meloncat bangun. Ada apa lagi? Pemuda itu tertawa. Alangkah goblok aku. Lihat, kita bicara sudah setengah hari, banyak nama tokoh-tokoh dunia hitam dan putih sudah kuperkenalkan, malah aku sudah meniup suling untukmu dan kau sudah menaruh kepercayaan penuh kepadaku. Akan tetapi, kita masih belum saling mengenal nama. Padahal aku merasa seakan-akan sudah mengenal Nona selama bertahun-tahun, seolah-olah kita sudah saling bersahabat lama sekali. Bolehkah aku mengetahui nama besar Nona yang mulia? Kui Lan tersenyum. Terhadap seorang pemuda seperti ini, tak mungkin ia dapat membencinya. Pemuda ini berandalan memang, aneh pula, akan tetapi tidak terbayang watak kurang ajar baik dalam kata-kata maupun dalam pandang mata kepadanya. Ilmu silatnya agaknya tinggi, banyak pengetahuannya tentang dunia Kang Ou, budinya baik dan masih ditambah pandai bersuling lagi. Mengapa masih bertanya lagi? Bukankah namaku Mutiara Hitam dan engkau setan berandalan? Pemuda itu tertawa geli kemudian berkata sungguh-sungguh, biarpun kita bukan orang lemah, namun kita belumlah seperti kakek-kakek dan nenek-nenek yang suka memakai nama julukan dan menyembunyikan nama sendiri. Nona yang baik, sudilah memperkenalkan nama besar dan si atau nama keturunan yang terhormat. Kau sendiri siapa? Kau yang ingin berkenalan, seharusnya kau yang lebih dulu memperkenalkan nama. Pemuda itu mengangguk-angguk. Nona benar, maafkan aku yang pelupa. Nah, namaku Haulem, si Tang. Tang Haulem, nama yang bagus, sesuai dengan orangnya, bukan? Sambil berkata demikian, sengaja pemuda itu pasang aksi menggoyang-goyangkan kedua pundak. Segala hal dilakukan sambil melucu. Akan tetapi kali ini Kui Lan tidak merasa lucu, melainkan kaget bukan main. Kalau saja ia tidak memiliki batin yang kuat, tentu ia akan kelihatan kaget sekali pada mukanya. Namun muka yang cantik jelita itu tenang saja, hanya jantungnya yang berdebar-debar keras. Jadi inikah putra Billy? Putra Tang Sun dan Pang Billy yang disangka lenyap setelah gurunya, ketua kelenteng di Kim Leong San meninggal dunia? Inikah yang dicari-cari oleh Billy, bahkan yang telah ia janjikan kepada bibi Billy untuk bantu mencari?
Sungguh tidak disangka-sangka. Akan tetapi, betapapun juga ia merasa girang bahwa putra bibi Billy yang amat sayang kepadanya itu ternyata adalah seorang yang berilmu tinggi, yang berbudi baik seperti ibunya, dan yang lucu seperti, entah siapa yang menurunkan sifat lucu kepada pemuda ini. Akan tetapi, untuk sementara Quillan tidak akan membuka rahasia ini. Aku sebatang kara, Haulem melanjutkan, dan guruku yang terakhir adalah seorang kakek yang sakti dan aneh yang dahulu merupakan orang kedua setelah Bu Xiansu. Seorang kakek yang hidup di dalam kuburan, tidak pernah keluar dari kuburan itu. Kakek itu sudah sangat tua, sukar ditaksir lagi berapa usianya, akan tetapi sifatnya ugal-ugalan dan seenaknya sendiri. Seperti engkau, Quillan memotong. Haulem tertawa dan mengangguk. Ya, aku banyak meniru sifat-sifatnya itu, sifat yang amat baik. Manusia hidup satu kali di dunia, kalau tidak bergembira mau apa lagi? Keadaan baik diterima dengan gembira akan menjadi lebih menyenangkan. Sebaliknya keadaan buruk kalau diterima dengan gembira, akan terasa ringan. Aku hanya menerima petunjuk beliau selama 100 hari, akan tetapi gemblengan selama 3 bulan itu begitu jauh lebih berharga daripada ajaranku terima belasan tahun dari guru-guru yang lain. Siapa nama gurumu yang aneh? Itu, julukan beliau adalah Bu Teklojin. Menurut beliau memang aku berjodoh menjadi muridnya. Haulem kemudian menuturkan pengalamannya menjadi murid kakek sakti itu yang didengarkan Quillan penuh perhatian. Ketika Haulem berusia 5 tahun, setelah selama itu ia diajak merantau oleh Tang Sun, ayahnya yang mencari ibunya, ia dititipkan oleh ayahnya kepada Guat Kim Hosiang ketua kelenteng di Bukit Kim Leongsan. Karena ketika berpisah dari ayahnya ia baru berusia 5 tahun, maka wajah ayahnya pun tidak begitu teringat olehnya. Apalagi ibunya meninggalkannya ketika ia berusia 3 bulan. 10 tahun lamanya ia tinggal di kelenteng Bukit Kim Leongsan, menjadi kacung kelenteng membantu pekerjaan para wesio. Karena bakatnya memang baik sekali, ketua kelenteng itu, Guat Kim Hosiang murid Gobi Pai, telah menurunkan semua ilmunya kepada Haulem. Ketika ia berusia 15 tahun dan telah mewarisi ilmu kepandaian suhunya, ketua kelenteng itu meninggal dunia. Haulem lalu meninggalkan kelenteng dan pergi merantau. Anak muda ini suka akan ilmu silat, maka dengan bekal pelajaran dari Guat Kim Hosiang yang membuat ia mencapai dasar-dasar ilmu silat tinggi, ia dapat memperdalam ilmunya. Haulem pandai merendah, sehingga pandai ia mengambil hati beberapa tokoh Kang Ou yang berilmu tinggi, sehingga banyak pula ia menerima petunjuk. Pada suatu hari, perantauannya membawanya ke selatan. Ia telah berusia 17 tahun dan ketika ia melewati sebuah hutan, keadaan yang sunyi membuatnya menjadi keisengan dan dikeluarkanlah sulingnya. Memang semenjak kecil ketika ia tinggal di kelenteng Kim Leongsan, seorang wesio yang pandai menyuling mengajarnya menyuling dan Haulem amat suka meniup suling. Kini ia berjalan perlahan sambil meniup sulingnya. Tiba-tiba, ketika melewati segundukan tanah ia roboh terguling. Haulem kaget sekali, kedua kakinya adalah anggota badan yang terlatih. Diserang lawan saja tidak mudah terguling, bagaimana sekarang bisa terguling tanpa sebab? Ia tadi merasa ada yang menarik kakinya dengan tenaga luar biasa. Sambil meloncat bangun ia memutar tubuh mempersiapkan kedua tangan untuk menangkis atau memukul dan memandang ke sekeliling. Akan tetapi tidak ada apa-apa di sekeliling tempat itu. Ia memandang ke bawah. Tanah di bawah kakinya menonjol, merupakan gundukan tanah seperti tempat kuburan orang. Tiba-tiba bulu tengkuknya meremang. Setankah yang menggodanya tadi? Setan dalam kuburan yang marah karena kuburan itu tanpa sengaja terinjak olehnya. Haulem boleh jadi gagah perkasa dan tidak pernah merasa takut menghadapi lawan yang tangguh. Akan tetapi sekali ini, biarpun belum gelap, baru menjelang senja, berada seorang diri di hutan sunyi dan merasa diserang dari dalam kuburan, ia merasa ngeri karena seram dan takut. Tanpa berpikir panjang lagi Haulem menggerakkan kedua kaki hendak lari dari tempat yang menyeramkan itu, akan tetapi baru selangkah ia lari, kembali tubuhnya roboh terguling. Timbul kemarahan hatinya yang amat sangat, melebihi ketakutannya. Belum pernah selamanya ia diperhina seperti ini. Kali ini ia melompat bangun berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar, memasang kuda-kuda, membusungkan dada melebarkan mata mengatasi rasa seram sambil memaki-maki. Setan atau iblis atau siluman dari mana berani mengganggu Xiaoya atau tuan muda yang sedang lewat? Kalau manusia, jawablah. Kalau siluman muncullah dan mari kita bertanding 10.000 jurus melawan Tang Haulem.